Oke, saya sapa kembali. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, mantap ya. Jadi ini kita sudah masuk ke minggu yang ke-13 ya. Pertemuan 13 gitu. Jadi bisa dikatakan ini sudah penghujung gitu ya. Sudah penghujung ataupun akhir daripada semester ini gitu ya. Karena tinggal 2 pertemuan lagi gitu ya. Dan seperti yang kita rasakan juga ini juga sudah masuk ke akhir tahun gitu ya. Jadi ini sudah lengkap komplit dia. Jadi di akhir pertemuan gitu ya, kemudian di akhir tahun gitu ya. Sepertinya ini memang hari-hari yang sangat menyenangkan ini gitu dia. Kenapa menyenangkan gitu dia? Karena semuanya akan mengakhiri gitu dia. Mana tahu juga di antara kalian ada juga yang mau mengakhiri masa lajang gitu dia kan. Karena biasanya bulan-bulan 12 ini banyak ini yang mengakhiri masa lajang ini gitu. Ya kan? Jadi komplit dia gitu. Jadi akhir tahun, akhir pertemuan gitu ya, akhir masa lajang gitu dia. Ya, asal jangan ada di antara kita yang akhir karirnya gitu ya. Mudah-mudahan tidak gitu dia. Ya. Jadi ini kita sudah masuk minggu 13 dan studi kasus kita pun masih berlanjut gitu ya. Jadi ini kita sudah masuk bagian yang keempat ya, nomor 2 terakhir gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang basis aturan gitu ya. Jadi kalau basis aturan sudah tahu, kita semalam sudah saya singgung mengenai knowledge base kan gitu ya. Basis pengetahuan gitu ya. Jadi kali ini basis pengetahuan itu harus tahu kita seperti apa rule-nya gitu. Ya. Artinya kan seperti yang saya sampaikan, kalau di dalam sistem pakar ini ada istilah jika maka gitu ya, jika ini maka ini. Oke. Nah, jadi saya singgung sedikit tentang kata bijak yang saya sampaikan kepada kita tadi ya, gitu ya, mengenai ponsel kita canggih gitu ya. Jadi saya rasa kita yang di ruangan ini, saya rasa tidak ada lagi ponselnya yang tidak canggih gitu ya. Mungkin hanya merek yang membedakan gitu ya. Kalau soal soal pekerjaan gitu ya, dan soal fungsinya, saya yakin ponsel kita semua sudah smartphone gitu dia. Kan gitu ya. Jadi jangan ada yang mengatakan handphoneku jadul Pak gitu ya kan. Yang penting kan bisa browsing. Itu sudah smartphone gitu dia ya. Jadi seperti yang kita lihat saat ini gitu ya. Saat ini banyak istilah orang adalah malas membaca gitu dia. Gitu ya, malas membaca. Kita gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa bermain Twitter, bisa bermain Facebook, Instagram gitu ya, main TikTok gitu dia. Tapi malas googling gitu dia. Kan gitu ya. Mudah-mudahan tidak di sini tadi ya. Ada apa ya? Ini si Baby Audrey sering diskusi sama saya gitu ya. Ada mahasiswa gitu ya, mudah-mudahan tidak kalian itu tugas proyek gitu ya. Jadi tugas proyek. Jadi tugas proyeknya ini dikerjakan, tapi setiap error nanya, ke error nanya, ke error nanya gitu ya. Gitu ya. Error titiknya pun ini ke mana Pak? Di screenshot sama saya. Oke, itu salah titiknya. Tiba-tiba lagi ini error lagi Pak, gimana salahnya gitu ya. Kalau sama dengannya kurang gitu dia. Kenapa gitu ya? Itu tadi yang istilahnya itu kita malas googling gitu dia. Ya. Jadi kita itu istilahnya apa? Sama kayak kita di masuk ATM gitu ya. Begitu ada pesan bahasa Inggris kita langsung panik gitu ya. Padahal disuruhnya di situ adalah ya password Anda salah gitu dia. Kan gitu ya, kita langsung panik, langsung tekan cancel gitu ya kan. Sehingga keluar ATM, nanti disedot pula ATM ku ini gitu dia. Padahal hanya dia mengasih tahu pesannya bahwa password salah gitu ya. Sepanik itu kita gitu dia. Kan gitu ya. Maka begitu juga dalam pemrograman ini, jangan semua ada masalah langsung kita serahkan kepada orang gitu dia. Gitu ya. Dalam pemrograman ini ya kita harus tuntaskan dulu errornya itu, harus kita cari tahu dulu seperti apa errornya. Kalau memang betul-betul kita mentok gitu dia, barulah kita cari konsultasinya gitu dia. Ya, dalam pemrograman Visual Basic ini enak loh gitu dia, enak gitu ya. Enaknya di mana gitu ya? Setiap pesan error itu selalu ada solusinya gitu dia. Ya, misalkan nih, ya ini saya share screen aja dulu gitu ya. Contoh misalnya, oke, kita perlihatkan ya, supaya nanti kalian bisa mengerjakan, jangan tidak terpaku kepada saya gitu. Bukan berarti ini Pak Jijon supaya jangan ditanyai ini, bukan seperti itu maksudnya gitu dia. Artinya gitu ya, supaya ada kepuasan bagi kamu ketika ada error, kamu sendiri yang menyelesaikannya gitu dia. Kamu tidak tergantung kepada orang gitu ya. Ya, apalagi error itu bisa kamu atasi dan sukses gitu dia. Itunya bangganya gitu dia. Bangganya kita di situ gitu dia. Jadi
kalau ada error, gitu ya, error itu bisa kita perbaiki, gitu ya, bisa kita tuntaskan dan hasilnya benar, gitu dia. Jadi kita di situ enaknya gitu ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini mana tadi? Oke, ini biar kita kasih tunjuk. Ini kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, saya sekali lagi. Oke ya, ini biar saya kasih tunjuk ya. Misalnya seperti ini, ada error gitu, ya kan? Nah ini ada errornya dibuat sini. Microsoft Office Access Database Engine cannot find in the input table or query gitu dia. Itu ada selalu pesan errornya dikasih taunya gitu ya. Jadi kalau kita di apa selalu dikasih tanda gitu dia. Ini pesan errornya. Jadi kalau ada seperti ini dia, misalnya kan no value given, itulah pesan errornya. Sering kalian seperti dia. No value given. Jadi cukup kita ketik aja di sini, gitu ya. No value. Nah, ini dia. Misalnya, no value given for one or more required parameter. Misalnya ini misalnya pesan errornya. Ya kita buat ini, kita tambahkan aja begitu ini pesannya karena hampir sama pemrograman. Ini juga nanti errornya, gitu dia. Jadi tinggal kita tambahkan aja di sebelahnya itu dalam PBNet gitu dia. Baru pesannya nanti kita buat dalam bahasa Indonesia kalau kita tidak mengerti bahasa Inggris kan gitu dia. Ya. Oke, sebentar. Ini dia kan. Kita buat aja ini. Ini kan ada dibuatnya ini. Telusuri dalam bahasa Indonesia gitu dia. Karena nanti kalau ini kan karena kan pesannya di sini apa? Searchingnya dalam bahasa Inggris. Pasti yang disampaikannya atau informasi yang diberikannya semua dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak mengerti, kita buat aja dalam format bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia aja gitu dia. Kan gitu ya. Maka kan di sini ada cara mengatasi error no value given for one for more required parameter kan ada gitu. Jadi ada gitu solusinya gitu. Jangan kita langsung begitu sudah ada error gitu ya kan. Ini ada error langsung di-share Pak. Ini error Pak, gimana cara mengatasinya Pak gitu ya. Ya sama aja kan saya juga yang buat programnya gitu dia. Kalau error saya itu cuma mengatasi gitu. Ya. Jadi istilahnya mentok dulu kita gitu ya. Artinya kita udah bingung kali gitu ya. Mati biar dibenahi biar bisa. Iya. Oke. Siapa tuh? Iya kan? Oke. Nah, itu misalnya. Jadi kalau ada error langsung kita baca aja pesan errornya, baru kita browsing. Kita ketikkan di sini dia kita tambahkan aja di misalnya ini ya kan ada dibuat dia parameter PBNet gitu ya. Nah, jadi kan langsung kita buatkan. Nah, ini ada. Tinggal kita cari aja dia. Tinggal kita klik. Nah, tampilkannya di sini ini dia. No value given for one for parameter gitu ya. Nah, ini cara mengatasi error no value given. Nah, jadi ada dibuatnya. Kemungkinan besar gitu ya kan. Kita buat KD barang. Ternyata di tabelmu rupanya bukan KD barang, rupanya di tabelmu misalnya KD borang. Kan gitu ya. Maka itu yang pesannya no value given. Artinya tidak ditemukan nilai yang kamu buat di program itu dengan di database gitu dia. Sehingga cek dulu di databasemu sama enggak gitu dia. Nama tabelnya. Ya, atau nama filenya KD barang kah, nama barang kah, harga barang kah. Nah, seperti itu mengatasi error ya. Gitu dia ya. Jadi jangan nanti setiap error kita langsung panik gitu dia. Namanya program pasti error gitu dia. Ya, pasti ada errornya. Kurang titik error gitu ya. Kurang huruf error. Selalu dia error. Artinya kalau kita mengerjakan program 99% pasti error gitu dia. Pasti error itu gitu dia. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Di sinilah kita. Makanya tadi saya kasih tunjuk sama kita apa tadi? Kata bijak tadi supaya kita jangan langsung paniknya gitu dia. Jadi kita harus bisa pahami bahwa kan gitu ya. Nah, ini dia. Kita bisa bermain Twitter, Facebook, Instagram, tapi malas kita googlingnya. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira pengantar sama kita gitu ya. Supaya apa gitu ya? Supaya keinginan tahu kita dan cari tahu kita itu bertumbuh gitu ya, meningkat. Gitu. Oke. Nah, sekarang materi kita adalah ini studi kasus 2 bagian 4 gitu ya. Ini bagian 4 ya. Studi kasus 2 bagian 4 ya, di mana kita di sini akan membuat form basis aturan. Sekedar tambahan untuk kata bijak kita di sini ya. Ini penting untuk kita ya, terutama berteman gitu dia. Ya, karena teman ini banyak, ada teman susah, ada teman senang, ada teman hanya senang-senang aja gitu dia. Kan makanya di sini katanya, ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu. Tapi ketika kamu gagal, akhirnya kamu tahu siapa teman-temanmu. Kan gitu dia ya. Jadi untuk mengenali kawan kan seperti itu gitu ya. Karena kalau kawan senang ini banyak. Tapi kalau kawan susah itu sangat terbatas dan sulit ditemukan. Gitu ya.
Jadi kita harus bisa mengenali siapa teman kita, gitu ya. Artinya kalau ada teman kita tulus, sekalipun dia susah, sekalipun dia tidak berasal dari keluarga yang mampu, gitu ya, maka harus kita jaga pertemanan kita itu, gitu ya. Karena apa, gitu ya? Karena di saat kita akan terjatuh, pasti dia ada untuk menolong kita, gitu ya. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, teman senang itu banyak, gitu ya. Tapi teman susah itu sedikit dan bahkan langka, gitu. Oke, nah itulah dia pesannya sama kita. Maka kita mulai pertemuan kita ini, gitu ya, POM basis aturan. Semalam sudah saya singgung dan sudah saya kasih tahu sama kita bahwa ada istilahnya knowledge base, gitu ya, atau istilahnya itulah pengetahuan atau aplikasi berbasis pengetahuan. Salah satunya adalah sistem pakar, gitu ya. Maka kenapa sistem pakar itu disebut dengan knowledge base, gitu ya, atau aplikasi berbasis pengetahuan? Karena dalam pengerjaannya, dalam penyelesaiannya ada basis atau rule yang harus dilalui sehingga, gitu ya, sehingga informasi yang disampaikannya itu akan bermanfaat dan akan berguna, gitu ya. Sehingga informasinya pun jelas, gitu ya, karena rule-nya ada. Ya, maka pengantarnya pada sore hari ini, gitu ya, pada malam hari ini, POM basis pengetahuan, gitu ya, itu atau basis aturan digunakan untuk menginput data jenis penyakit, data gejala penyakit, beserta nilai besaran dari certainty faktor masing-masing gejala dan penyakitnya, gitu ya. Dan di sini kita, gitu ya, istilahnya tambahannya di sini pada POM basis aturan ini, ya, kita akan menentukan berapa kepastian atau seberapa pasti nilai dari gejala itu menyebabkan penyakit itu, gitu ya. Jadi kalau ada penyakit A, ada gejala B, berarti berapa certainty factor atau berapa nilai atau berapa bobot, gitu ya, yang bisa kita berikan, ya, gejala B mengakibatkan penyakit A, gitu ya. Ya, jadi di sini kita akan menentukan berapa certainty faktornya, berapa nilai kepastian, ya, nilai kepastian dari sebuah gejala, ya, dari sebuah gejala mengakibatkan sebuah penyakit, gitu ya. Contoh misalnya kalau kita lihat demam, berapalah kepastiannya demam itu mengakibatkan sakit demam berdarah, gitu ya. Ya, berapa bobotnya, berapa nilainya, berapa skornya, gitu ya. Ya, berapa skor atau nilai, misalkan, ya, misalkan kita buat misalnya menggigil mengakibatkan penyakit tipus, gitu ya. Seberapa kita buat skornya, gitu. Kira-kira itulah pekerjaan kita hari ini, gitu ya. Jadi kita ingin menentukan bobot, gitu ya, ataupun nilai daripada CF, nilai CF ini, nilai certainty faktor ini untuk masing-masing gejala terhadap penyakit, gitu ya. Kita lihat di sini pengujiannya. Jadi kalau dia form basis input form input basis aturan, gitu ya. Data yang diuji adalah form input basis aturan. Hasil yang diharapkan adalah setelah basis aturan diinput, maka akan disimpan ke dalam database dengan menekan tombol submit. Ini cara kerja daripada formnya nanti, ya. Hasil pengujian sesuai keterangan data kriteria langsung tersimpan ke dalam database. Kemudian form ubah, form hapus. Ini nanti formnya ini, ya. Karena ini ada form kita, ini formnya, ada nanti form simpan, form edit, dan form hapus. Jadi form simpan adalah untuk menyimpan gejala, baru penyakit, beserta dengan nilai CF-nya. Oke, jadi di sini selanjutnya, ya, selesai kita lihatlah yang menjadi yang menjadi nilai CF, gitu ya. Jadi hari ini kita menentukan nilai CF-nya. Berapa nilai CF-nya? Dan nilai CF ini kita dapat dari mana, Pak? Dari jawaban. Gitu ya, jawabannya, gitu. Maka di sini dengan mewawancarai seorang pakar, nilai CF atau rule didapat dari interpretasi atau term, gitu ya, dari pakar yang diubah menjadi nilai CF tertentu sesuai dengan tabel berikut, ya. Jadi nanti kalau misalkan disampaikan oleh si pakarnya mengatakan bahwa ini ada satu lagi kurang, ya, ada satu lagi kurang, yaitu adalah tidak tahu, karena dia unknown. Jadi kalau unknown berapa nilainya? 0,2. Dia tidak tahu itu 0,2, mungkin nilai 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, definitely atau pasti itu nilainya 1. Jadi nanti kita menentukan nilainya seperti apa, gitu ya. Contoh misalnya kita tanya misalkan si pasiennya, ya, kita tanya dia, apakah kamu merasa pusing, gitu ya. Ya, maka kita tanya, maka bisa aja jawabannya tidak tahu, gitu ya, atau tidak, gitu ya. Baru mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti, dan pasti, gitu ya. Jadi kita menunggu jawabannya, gitu ya. Maka setiap jawaban yang diberikan oleh pasien ataupun pakar, gitu. Jadi dalam certainty factor ada dua nanti nilai CF.
Jadi ada CF untuk pakar, ada CF untuk user, gitu dia. Kan gitu ya? Maka CF untuk pakar, CF user. Jadi contoh misalnya, ini kita lihat ya, contohnya ini. Misalkan ada seorang pasien demam, datang untuk konsultasi kepada sisi pakar kita yang kita buat. Untuk mengetahui penyakit yang sedang dialaminya. Pada sisi konsultasi, pasien memilih gejala berikut, gitu dia. Gejala yang diderita oleh si pasien apa? Demam, menggigil, nyeri sendi, raung, sakit kepala. Inilah yang diderita oleh si pasien tersebut. Maka berdasarkan rule, gitu ya, berdasarkan rule, kita lihat saja tabelnya di sini. Kan gitu ya? Ternyata kalau dia demam, ini tadi demam, baru ada dia demam, menggigil, nyeri sendi. Dia raung, sakit kepala. Nah, jadi kita buat sini demam, menggigil, nyeri sendi. Demam, nyeri sendi, raung, ya, menggigil, sakit kepala. Ternyata itu semua berada di jenis penyakit satu. Ya, sementara kalau menggigil itu tidak ditemukan di penyakit satu. Masih ingat kalian penyakit satu apa? P1 semalam, P1 waktu kita ngimpu penyakit itu, P1 apa penyakitnya? P2 apa? Kan ada 11 penyakit ya. Maka P1 itu adalah jenis penyakitnya adalah cikungunya ataupun flu tulang, gitu ya. Baru C2 itu P2 itu adalah demam berdarah, gitu ya. Baru P3 itu malaria, gitu ya. Baru P4 meningitis, P5 tifus, gitu dia. Jadi itu jenis penyakitnya. Jadi di sini dia kita akan menguji, gitu ya. Kita buat di sini, perhatikan. Katanya adalah jika demam, menggigil, nyeri sendi, raung, sakit kepala, dan cikungunya, gitu dia. Jadi kalau ini yang dirasakan oleh si pasien, maka kemungkinan besar, hampir pasti penyakitnya adalah cikungunya. Dari mana kita buktikan? Ya, kita buktikan. Maka kita buat di sini, kita tanya, apakah demam, gitu ya, seberapa pasti demam menyebabkan penyakit cikungunya? Maka kalau kita tanya pakar, maka jawabannya 1. Ya, karena si pakar mengatakan bahwa demam pasti mengakibatkan cikungunya. Maka kalau pasti tadi, jawabannya pasti itulah 1. Kan gitu ya? Maka ditanya lagi, menggigil. Seberapa pasti menggigil menyebabkan cikungunya? Maka kalau pakar mengatakan, pakar mengatakan, menggigil 0,8 atau 80% mengakibatkan penyakit cikungunya. Berarti dia mengatakan bahwa hampir pasti. Ya, kemudian apa lagi? Nyeri sendi. Seberapa pasti nyeri sendi menyebabkan flu tulang? Maka si pakar mengatakan 0,6. Nyeri sendi ini 0,8. Gitu ya, sakit kepala 0,6, raung 0,7. Gitu ya. Jadi di sini 0,8 dan seterusnya. Maka kita uji, baru sebelum kita uji kita tanya pakar. Pakarnya sudah inilah nilai dari pakar. Maka user, kan gitu ya. Jadi user, ini dari mana jawabannya ini Pak? Maka dia akan bertanya, gitu ya. Apakah kamu pasti demam, gitu dia. Maka dikatakannya hampir pasti. Oh, kalau hampir pasti 0,8, gitu dia. Jadi dibilangnya, apakah kamu merasa demam, gitu dia. Dia mengatakan bahwa kayaknya saya demam, gitu dia. Tapi demamnya tidak begitu demam kali, ya, gitu ya. Jadi istilahnya dia tidak pasti kali demam, gitu dia. Maka ketika dia mengatakan, apakah kamu demam, gitu dia. Hampir pasti 0,8. Apakah kamu merasakan menggigil, gitu dia. Kemungkinan besar 0,6. Apakah kamu merasakan sakit kepala? Hampir pasti 0,8. Apakah ada bintik-bintik atau raum di tanganmu, gitu ya? Kemungkinan besar karena mungkin ditengoknya ada 2-3, gitu ya. Kemudian apakah ada merasa ngilu atau nyeri sendi pada tulangmu, gitu dia? Hampir pasti, gitu ya. Jadi setiap pasien mengatakan hampir pasti, kemungkinan besar, hampir pasti, kemungkinan besar, hampir pasti. Maka semua kita konversikan. Sementara kalau si pakar mengatakan, dia merasakan apa? Dia merasakan demam. Oke, kalau demam berarti 1. Dia merasakan apa? Dia merasakan hampir menggigil, hampir pasti menggigil, berarti 0,8. Dia merasakan hampir kemungkinan besar sakit kepala, berarti 0,6. Ya, ini sebenarnya 0, apa ini ya? Raum tadi ini ini kok ada pula 0,7 gitu ya. Ya, itu 0,8 gitu. Kalau sudah masuklah kita ke langkah yang kedua, kita lihatlah rule-nya. Ini yang disebut dengan basis data. Rule-nya ya, kaidah 1 lah, if demam cikungunya,
if menggigil cikungunya, if sakit kepala cikungunya, if round cikungunya, if nyeri sendi cikungunya. Jadi kali ini kita ingin membuktikan apakah dengan gejala-gejala ini sakitnya cikungunya, kalaupun sakitnya cikungunya, berapa persen, berapa tingkat kepastian kalau ini yang dirasakan oleh pasien sakitnya cikungunya, seberapa persen gitu dia. Maka inilah rule-nya, sekarang kita hitung. Tadi sudah ada CF pakar, ada CF user, ini CF pakar, ini CF user, maka kita hitung, ini dia. Maka di sini 1 kali 0,8. Ini dari mana, Pak? Ini dia CF apa? CF pakar, sedangkan ini CF user. Jadi CF pakar dikali dengan CF user dapatlah 0,8, CF pakar dikali CF user dapatlah 0,48 gitu ya, dan begitu seterusnya. Sehingga begitu sudah tahu kita, berarti kaidah 1 0,8, kaidah 12 0,48, kaidah 13 0,48, kaidah 14 0,47, ya 42, kaidah 15 0,64. Ya, kalau sudah kita hitung, masuklah kombinasi CF11 ya. Maka di sini CF combine CF1, CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1 sehingga menjadi, nah ini dia ya. Tadi sudah kita dapatkan di atas tadi CF1 itu ya, CF pakar 1, berarti ini 0,8 dikali 0,48 dikali 1 kali 0,48 sehingga dapatlah di sini 0,896. Begitulah seterusnya ya. Begitu juga untuk CF13 ya, dan seterusnya karena ini CF12 ya. Ini tadi kan kaidah 11 1 2 ya. Itulah dikerjakan di sini. 11 dan 12 masuklah 13 sehingga dapat hasilnya adalah 0,94. Sekarang masuk dia kombinasi CF13 dengan CF14 gitu ya. 13 dapatnya 0,94 gitu ya. Sekarang CF14 itu tadi, ini 14 adalah 0,42. Maka kita hitung 0,94 ditambah dengan 0,42 dikali 1 dikurang 0,94 dan seterusnya. Sehingga CF4-nya dapat di sini 0,96 dan seterusnya. Dikombinasikan lagi CF14 dengan CF15 perkaliannya, dapatlah hasil akhirnya. Inilah hasil akhir jadinya. 0,9887081 CF. Dikombinlah dia dikalikan 100%, 0,98 sekian dikali 100%, dapatnya 98,87. Jadi ya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor pada penyakit cikungunya pada pasien tersebut memiliki persentase tingkat keyakinannya adalah 98,87%. Ya, jadi di atas itu tadi kita buat dia, ini dia pertanyaannya tadi. Jika pada sesi konsultasi pasien memiliki gejala, ini dia, ya, demam, menggigil, nyeri sendi, raut, sakit kepala, seberapa persen dan seberapa yakin atau seberapa pasti sakitnya cikungunya? Maka bisa kita simpulkan tadi 98,87%. Ya, inilah tingkat keyakinan atau persentase tingkat keyakinan bahwa kalau gejalanya dia demam, menggigil, sakit kepala, raung serta nyeri sendi, itu tingkat keyakinannya adalah 98,8%. Kira-kira seperti itulah dia rule base atau basis aturan dalam certainty factor untuk menentukan dia tingkat persentasinya. Ya, maka untuk yang lainnya gimana Pak? Sama juga gitu. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan ini semuanya Pak? Menghitung ini, tinggal kita lihat aja ini, gitu dia. Ya, tinggal kita lihat aja daftar gejala pada nama penyakit gitu ya. Ini gejalanya, ini penyakitnya, bisa kita pastikan gitu ya. Ya, semua sudah ada rumusnya. Nanti bisa kamu baca-baca slide ini supaya lebih paham gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Nah, kalau tidak ada, seperti itulah gambaran tentang basis aturan, ya, bagaimana cara perhitungan dan mendapatkan gitu ya, mendapatkan persentase tingkat kepastian dari sebuah penyakit berdasarkan gejala yang diderita oleh pasien. Ya, maka sekarang, ya, untuk melanjutkan program kita, maka kita buatkanlah form untuk membuat basis aturan sesuai dengan yang kita buat ini. Inilah acuannya, gitu dia ya. Jadi acuannya ini nanti sudah kita tahu bahwa berapa persen gitu dia. Ya, dan nilainya nanti tergantung daripada CF pakarnya. Oke, maka caranya gimana? Maka kita lihat di sini algoritmanya, algoritma pembasis aturan. Yang pertama kita rancang dulu tabel basis aturan di dalam database yang sudah ada. Maka kita masuk ke database kita. Oke.
Oke. Ya. Oke, kita lihat di sini database kita. Biar kita masuk ke dalam database kita. Ini dia database. Maka kita lihat ya, setelah kita lihat database kita, inilah tabel yang kita buat. Nanti nama tabelnya adalah TB basis aturan, TB basis underscore aturan. Filenya ada 3, ada kode penyakit, ada kode gejala, ada CF-nya. Kode penyakit parchar, di sini lengnya kita buat 5, kode gejala parchar lengnya 5, kemudian CF kita buat float. Ya, float ini adalah tipe data bilangan pecahan gitu ya. Karena di dalamnya kita masukkan nanti bilangan yang sifatnya pecahan. Oke, kita cek database kita. Nama database kita adalah 3 CF ya. 3 TIB dan TIC 01. Kita klik. Nah. Oke, ini dia. Maka tabel penyakit sudah semalam, tabel gejala juga sudah. Maka tinggal basis aturan. Ini basis aturannya, kode gejala, kode penyakit, CF sudah kita buat ya. Ini belum kita rombak dulu. Ini masih kita buat di sini integer karena belum kita rubah menjadi tipe datanya adalah float. Ini float. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, kalau sudah kita rubah menjadi apa? Selanjutnya masuk kita langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita rancanglah tampilannya, gitu ya. Tampilannya itu kalau kamu lihat ini ada berapa objek untuk merancang ini? Ada berapa objek? 5, Pak. Berapa? 5, Pak. Apa aja? Text box, Oke. links box, Oke. Button, Button, label, label. labelnya sama data hidden view, Pak. Iya, jadi ada 5 ya. Ini ada label, ada list box, ada text box. Ini text box ya. Kemudian ada button, kemudian ada data grid view. Oke, kita rancanglah ini. Ini juga sama juga merancangnya tidak begitu rumit gitu ya. Jadi nanti cara menginputnya seperti ini ya. Sebelum apa kita rancang formnya. Oke, ini dia form basis aturannya, gitu ya. Seperti sama aja ya. Modelnya kayak mana pun bisa kita buat, gitu ya. Mana enaknya lah kita rasa. Ya, ini kita kopikan aja karena ini sama aja yang semuanya dan tidak perlu kita rancang dari awal, gitu ya. Karena formnya mirip-miripnya semuanya. Ctrl C, baru kita pindahkan ke form kita. Ini form belum ada, kita tambahkan formnya project, baru add Windows form, baru kita buat namanya FRM basis underscore aturan. Ya, kalau sudah kita save. Add-kan, gitu ya. Oke, kalau sudah kita perbesar formnya, baru kita klik di dalam, baru kita pastikan. Oke, nah ini dia ya. Kalau sudah, ini kita cek nama-nama objeknya. Ini di atas tidak dikasih nama, masih tetap sama seperti biasa namanya. Name-nya adalah listbox 1, kemudian listbox 2, ini namanya kita buat teks TCF, gitu ya. Ini data grid view. 1, ini BTN batal, BTN simpan, BTN edit, BTN hapus, BTN keluar. Oke, itulah merancang form, tidak begitu rumit, gitu ya. Oke, kalau sudah, kita demokan dulu cara kerjanya gimana. Nanti kira-kira cara kerjanya seperti ini ya. Nah, kita masukkan dulu passwordnya. Oke. Nah, ini dia ya, cara kerjanya nanti seperti ini dia, kira-kira. Tinggal kita tandai aja. Ini kan sudah ada G01. G01 berarti gampang lelah gitu ya. Jadi sekarang kita tandai P01. Baru kita tandai G02, baru kita tentukan berapa nilai CF-nya. Ya, misalkan nilai CF-nya misalnya 0,6. Ya, 0,6 baru kita simpan. Nah, sudah dia. Seperti itu kira-kira. Gitu ya. Jadi jangan lupa ditandai gitu dia.
Ya, ini kebetulan datanya sedikit, gitu ya, jadi tidak bisa kita input banyak. Kalaupun mau kita tambahin misalkan, ini misalnya kita buatkan, misalkan kita buat dia form utama. Kita jalankan ya, kita tambahkan dulu, coba di sini. Biar kelihatan dia, kita tambahkan coba data penyakit, karena kebetulan data penyakit tadi cuma satu. Sedangkan kita buat dia P02, kita buat misalnya di sini adalah cikungunya, ya cikungunya atau flu tulang. Oke, kita buat ceknya 0,8, gitu ya, kita simpan. Baru kita buat lagi P03. Kita buat di sini dia DBD. Ini 0,6. Baru kita simpan. Oke, maksudnya ya. Kalau sudah gejalanya tadi baru 2, kita buat di sini misalnya G03. Baru kita buat di sini misalkan menggigil. Ya, kita simpan. Baru G04, lalu kita buat di sini misalnya ruam atau bintik-bintik. Merah, kulit. Oke, kita anggap itu aja. Maka ketika masuk dia basis aturan, ini basis aturannya belum dipanggil. Oke. Ketika kita masuk di sini, maka ini lihat kan, sudah seperti ini dia, tinggal kita tandai aja, misalnya cikungunya, kita buat dia misalnya menggigil. Berapa nilainya? Ya, tadi 0,6 gitu ya, baru kita simpan. Nah, seperti itulah dia. Kira-kira seperti itulah pekerjaan kita hari ini gitu. Jadi hanya menentukan ya namanya penyakitnya. Maka yang tersimpan itu bukan namanya ya, tapi kodenya. Karena tadi di database kita, yang disimpan database kan kode gejala dan kode penyakit gitu dia. Ya, ini dia di basis aturan. Gitu. Oke, kode gejala ini terbalik ya, kita apa aja nih ya, kita rombak dulu karena harus kode penyakit dulu, baru kode gejala. Ini jadi kita rombak dulu, kita edit dulu ini. Ini ada yang silap ini. Ini kode penyakit. Ini kode gejala. Oke, kalau sudah kita simpan. Jadi jangan terbalik gitu ya, karena kalau terbalik nanti error dia. Gitu ya. Jadi kode penyakit. Jadi makanya di sini yang tersimpan itu adalah kodenya yang tersimpan gitu dia. Hanya saja dari kodenya kita sudah tahu bahwa kalau dia P1 itu adalah malaria. Kalau dia P2 itu adalah cikungunya gitu dia. Ya, jadi nanti kita tinggal menambahkan saja. Oke, itulah kira-kira yang mau kita buat dalam hari ini gitu ya. Selesai nanti kita rancang apanya, formnya, masuklah kita langkah yang ketiga. Gitu ya, langkah yang ketiga di sini adalah seperti biasa, buatlah program untuk form basis aturan. Bagian yang A, buat dulu prosedur kosong, tampil dan panggil prosedur buka database ketika tampil data dijalankan, gitu dia. Ya, ini seperti biasa masih sama gitu ya. Jadi di sini tinggal kita masuk ke dalam programnya, kita perbesar, ya, baru kita enter. Seperti biasa ini kita import dulu, ya, perintah apanya, ada .NET-nya, baru kita pilih master client. Kalau sudah, tadi kita buat dia sub kosong, gitu dia, sub kosong. Oke, siapa aja di sini? Yang pertama adalah list box. Nanti yang kita kosongkan list box. Listbox 1 .text sama dengan kutip. Kemudian listbox 2 .text sama dengan kutip, baru satu lagi ini teks TCN. Titik ini juga boleh teks atau clear pun boleh. Ya, nggak usah kita pindahkan kursornya karena di sini kita tidak ada menginput ya, jadi kita biarkan saja seperti itu. Kemudian sub tampil seperti biasa ya, kita buat dia untuk apa? Sub tampil data. Oke, ya ini dari tabel basis aturan gitu ya, sama agennya. Tinggal kita buat DA sama dengan new MySQL data adapter, buka kurung, select bintang from
Nama tabel kita tadi namanya TB basis underscore aturan. Oke, tutup kutip baru koma CN, baru tutup kurung, baru kita panggil datasheetnya DS sama dengan new datasheet. Oke, baru kita panggil lah datanya, kita pindahkan da.fill, buka kurung, DS, koma, nama tabel kita adalah TB basis aturan. Oke, kalau sudah kita pindahkanlah ke data grid view, ya. Kita buat di sini dia data grid view 1 titik data source sama dengan ya DS titik tabel dalam kurung nama tabel kita adalah TB basis aturan. Oke, kalau sudah itulah dia. Tinggal langkah yang terakhir di sini di langkah yang pertama ini bagian A ini sudah panggil prosedur buka database dan tampil data ketika form dijalankan. Berarti tinggal kita masuk ke kembali ke form, double klik dia form yang kosong, baru kita panggil di sini, ya kita panggil dia call buka DB, baru call tampil data. Oke, kalau sudah kita tinggal pindahkan ganti projectnya, ya startupnya kita buat yang tampil itulah form basis aturan. Ya, kalau sudah tinggal kita F5. Maka kita cek ya apakah sudah tertampil dan terbuka gitu. Kita cek. Oke, sudah kelihatan kode penyakit, kode gejala dan CF. Ya. Jadi nanti seperti ini ya, ini trik buat program untuk kita gitu ya, karena banyak juga yang konsultasi sama saya soal tugas proyeknya. Setiap saya cek dia apa dulu gitu ya, programnya diketik dulu semua. Diketiklah dia semuanya programnya, diketik dia tampil, diketik pembasada, baru di sini apa simpan, ubah, ubah atau edit, baru hapus, diketik dulu semua, baru di F5. Begitu di F5 bermunculan error gitu. Nanti kedepannya jangan gitu ya. Upayakan seperti yang saya buat, kerjakan dulu sampai sini. Kalau sudah F5, kan sudah sukses. Itu dia. Jadi kalau terjadi nanti error, kamu tidak akan memperdulikan ini lagi. Karena kemungkinan besar tidak ini lagi errornya. Karena ketika dijalankan ini sudah sukses gitu dia. Oke. Jadi selanjutnya tinggal kita tambahkanlah di sini ya untuk mengedit data grid view-nya. Oke, tinggal kita edit yang 2 baris gitu. Oke, nah tinggal kita edit ya ini yang 2 barisnya. Nah, itu dia ya. Jadi ini untuk mengedit edit mode data grid view ini supaya data grid view kita melebar dan mengecil sesuai dengan besar isinya. Oke, itulah langkah yang 3A. Masuk kita yang 3B, ini agak berbeda di pembasis aturan gitu ya. Di 3B itulah buat prosedur tampil kode untuk mengambil data penyakit dan data gejala dan menempatkannya ya dan menempatkan data penyakit ke list box 1 dan data gejala ke list box 2. Kan gitu ya. Jadi kalau kita cek di sini list box kita ini, nah, kan gitu ya. Bagaimana lah menampilkan? Tapi yang kita tampilkan di sini adalah kode jenis penyakit dan ini kode gejala. Jadi ini tidak kita isikan, tapi muncul sendiri. Akan dicarinya, diceknya ke database ya. Akan diceknya ke database kita. Ini tabel penyakit. Ada berapa penyakit yang kita isikan? Nah ini kan ada 1 gitu ya. Demam berdarah. Baru tabel gejala ada berapa gejala yang kita isikan gitu ya? Ada 2, lemas dan demam. Maka tugas kita sekarang lah mengambil data penyakit ini, menempatkannya ke list box 1 ini. Kita pindahkanlah ini ke list box 1 gitu ya. Sementara yang diambil ini kan ada kode penyakit dan namanya. Ya, baru tabel gejala kita ambillah ini dari tabel gejala, yang kita ambil adalah kode gejala dan namanya gitu dia. Jadi bagaimana cara mengambilnya ini? Cara mengambilnya itulah kita buat dulu sebuah prosedur. Ya, kita buat dulu prosedurnya, kita buatkan di sini. Namanya kita buat aja di sini sub tampil kode. Ya, sebut sini tampil kode. Ya, nanti setiap kita panggil tampil kode, maka nanti dia mengambil isi dari tabel penyakit. Jadi di sini kata apanya? Kata kuncinya, buatlah prosedur tampilkan kode atau tampil kode nggak masalah itu untuk mengambil data dari tabel penyakit dan data dari tabel gejala. Tempatkanlah tabel penyakit ke list box 1, tempatkanlah data gejala ke list box 2. Ya, caranya bisa kita lihat, nanti saya kopikan saja dulu programnya, nanti saya jelaskan sama kita. Oke, kita lihat di sini ya.
Jadi yang pertama di sini ada dia dim isi list string. Jadi kita siapkan sebuah variabel namanya isi list. Ya, kenapa kita buat isi list? Karena kita mau mengisikan list box gitu dia. Makanya kita buat dia prosedurnya, variabelnya kita buat isi list. Tipe datanya string, kita pastikan kosong dia di awal. Ya, kemudian masuklah kita ke pengujian, seleksilah, gitu ya. Di sini seleksilah kode penyakit dan nama penyakit. Kenapa nggak dibuat Pak select bintang gitu dia? Karena kalau kita buat select bintang di dalamnya ada CF. Di sini kan ada 3 fieldnya ini. Nah ini ada kode penyakit, nama penyakit, ada CF. Sementara yang mau kita ambil hanya 2, kode penyakit dan nama penyakit. Maka karena hanya 2 yang kita ambil, maka penyeleksiannya kita buat dia seleksilah kode penyakit dan nama penyakit dari tabel penyakit. Gitu dia. Selesai kita seleksi, baru silakan kita eksekusi. Gitu ya. Kalau sudah kita eksekusi, masukkanlah dia ke list box 1. Namun supaya jangan bertimpa-timpa datanya, kita pastikan list box 1 itu kita bersihkan, clear. List box 1.item clear. Kalau sudah, kita masukkan datanya. Karena kita nggak tahu ada berapa banyak isi daripada tabel penyakit, kita kan nggak tahu ada berapa. Karena kebetulan aja kita lihat di sini isinya 1. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau 100? Gitu dia. Maka kalau ada 100 berarti dia butuh 100 kali menampilkannya. Maka karena ada perulangan di situ, maka kita buatlah perintah while. Ya, lakukan perulangan ketika data yang kita seleksi itu ada. Ya, lakukan perulangan, ya, silakan ulang-ulangi atau tampilkan berulang-ulang, ya, setiap data yang diseleksi kode penyakit dan penyakit dari tabel penyakit, ya, tempatkanlah dia. Jadi formatnya kita buat isi list sama dengan string.format 0,1. Jadi ini menempatkan data supaya hasilnya seperti ini tadi. Kalau kita jalankan ini, hasilnya supaya seperti ini dia. Nah, P01, malaria gitu dia. Jadi kalau kita buat nanti di programnya hanya apa? Hanya kita buat hanya kosong ini, seperti ini aja. Berarti nanti yang tampil hanya kodenya aja. Nama penyakitnya nggak tampil gitu dia. Jadi supaya tampil nama penyakitnya, maka kita tambahkan di sini 0. Karena data 0 ini database, data 0 siapa? Data 0 kode penyakit. Data 1 siapa? Nama penyakit gitu dia. Jadi sama artinya, ini sama artinya ini bahwa ini sama aja kalau kita ketik di sini seperti ini. KD_ penyakit. Sama itu. Sama aja gitu dia. Ya, berarti ini apa Pak? Sama aja kita buat ini. Nama underscore penyakit. Sama aja gitu dia. Namun untuk mempersingkat program, maka karena data kita selalu punya indeks gitu ya, selalu ada urutannya dalam database, maka kita gantikan ini jadi 1, ini kita gantikan jadi 0. Untuk mempersingkat program dan kelihatannya lebih menarik. Gitu ya. Ya, setelah ditemukan datanya, tempatkanlah di list box 1. Gitu ya. Ini demikian juga untuk gejala, sama juga dia select kode gejala, garu gejala from dari tabel gejala. Sama aja. Kalau sudah berhasil ini, pasti sudah berhasil juga untuk kode gejala. Gitu ya. Kalau sudah, ini adalah sebuah prosedur. Pada saat kapan dia tampil, Pak? Pada saat kita, ya, kita formnya jalankan. Ini dia. Pada saat form dijalankan, disitulah nanti isinya itu tampil. Maka tinggal kita tempatkan kursor di sini, panggillah dia call, tampil kode. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita jalankan. Kalau kita kunci ini, kita kunci, baru kita F5, maka hanya data grid view kita yang tampil. Maka kode jenis dan kode gejala belum ada isinya. Karena belum kita panggil. Sekarang kita panggil mereka, gitu ya. Kita hapus ini, baru kita jalankan. Maka kita lihat, maka tampillah di sini dia. Ya, tampillah nama penyakitnya, tampillah gejalanya. Ya, sekarang coba kita tes dia misalkan ini satunya kita hilangkan. Ya, maka kita jalankan. Maka yang tampil hanya kodenya. Nama penyakitnya nggak tampil. Itu dia ya. Itulah fungsinya tadi, makanya kita buat di sini koma. Nah, kita buat koma baru 1, itu dia. Jadi inilah menampilkan kode penyakit, ini menampilkan nama penyakit gitu. Oke, begitu juga dengan gejala gitu ya. Kalau kita hilangkan ini ya, kita jalankan, maka yang tampil hanya kodenya saja, nama gejalanya nggak tampil. Kan kurang menarik ya, itu dia. Ya kadang kita kan nggak hafal G02 ini apa ya? Apa gejala G02 ini gitu? Nggak hafal kita, kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengingat-ingatnya gitu ya. Jadi supaya orang lain pun gampang mengisinya, maka kita tambahkanlah di sini gitu dia. Ya.
Kita tambahkanlah dia sehingga orang tahu bahwa oh kalau G02 itu demam gitu. Oke, itulah dia kira-kira untuk pekerjaan kita hari ini. Jadi cukup mudah aja gitu ya, tidak begitu banyak ya. Jadi tinggal kita tandai, baru tentukan BCF-nya. Ya, masuk kita berikutnya, langkah yang ke 3C. Di sini 3C nanti karena kita mau menyimpan, ini kan datanya di list box ini, coba perhatikan ya, di list box ini datanya kan ada dua, kode sama nama. Kode sama nama. Maka kalau yang kita simpan itu nanti kan hanya kodenya aja, namanya kan nggak ikut disimpan, gitu dia. Dan yang disimpan itu adalah yang ditandai. Jadi bagaimana supaya bisa yang ditandai ini yang disimpan? Ya, karena coba perhatikan, ini saya tandai G04, saya tandai dia P03, saya buat nilainya 0.4, gitu ya. Maka yang disimpan kan P03 dan G04 tersimpan, nah, gitu ya. Kan itu dia yang ditandai, dia yang di apa? Ya, yang ditandai dia yang disimpan. Maka kita siapkan sebuah function. Nama functionnya ini adalah berfungsi untuk apa? Memisahkan karakter dari sebuah string gitu dia. Ya, jadi kita buat di sini pengantarnya, ini dia pengantarnya. Buatlah function untuk memisahkan karakter dari string dengan tujuan agar data penyakit dan data gejala mudah diambil. Gitu ya. Jadi functionnya adalah ambil kode, baru kita buat di sini programnya. Nah, kita buatkan functionnya. Oke, tinggal kita buatkan fungsinya. Nama fungsinya itu adalah ambil kode. Nah, ini dia, kita kopikan saja. Jadi di sini ada nama perintahnya itu str.split, gitu dia. Jadi nanti ini fungsinya untuk apa Pak, gitu ya? Fungsinya nanti ketika kita melakukan penyimpanan, mau mengedit atau mengubah, gitu ya, maka akan terubah, gitu. Karena kenapa, gitu ya? Karena di database kita yang diisikan di sini hanya 3, gitu ya. Kode penyakit, baca aturan. Kode penyakit, kode gejala, dan CF gitu. Tidak ada nama penyakit gitu. Sementara kita mau ngedit, ada nama penyakit di situ. Gitu. Ya, ketika kita melakukan pengeditan kan ada nama penyakit gitu. Supaya tidak ikut nama penyakitnya, maka kita buatlah perintah namanya str.split. Ini adalah fungsinya apa? Mengambil ataupun memisahkan antara ya karakter dalam sebuah string. Gitu. Jadi diambilnya nanti siapa yang kita ambil? Saya hanya mengambil kodenya aja, maka kita panggillah ambil kode. Berarti nanti yang diambil hanya kode. Ya, kita lihat nanti dan contohnya. Masuk kita yang ke 3D. Ini jadi sudah tahu kita bahwa nanti kalau ada bertanya apa fungsi daripada program ini, fungsinya adalah untuk memisahkan karakter dari string. Ya, dengan tujuan agar data penyakit atau data gejala mudah diambil. Oke, masuklah kita ke 3D. Buatlah program pengujian data grid view ini untuk menampilkan ataupun mengambil data manakala kita ingin mengedit atau memperbarui, ya, maka seperti biasa sama ajanya seperti yang semalam, gitu ya. Kita tinggal ambil aja datanya, tinggal kita klik aja nanti sudah tampil. Gitu ya. Kita kembali ke form, double klik data grid view, gitu ya, baru kita pastikan. Oke, inilah list box 1, list box 2, dan ini teks TCR. Oke, kemudian sekarang kita buat program simpan, tinggal kita double klik dan tombol simpan. Untuk baru batal ini tinggal kita panggil tombol kosong. Oke, kemudian untuk dia tombol keluar seperti biasa juga tinggal kita buat me.close. Ya, sekarang kita buatlah program simpan, double klik tombol simpan. Ya, maka di sini disimpan siapa yang disimpan? Ya, yang disimpan itu adalah yang ditandai. Ya, yang ditandai, sementara yang kita tandai nanti itu ada 2, kode dan namanya, gitu dia. Kode penyakit dan nama penyakit, kode gejala dan nama gejala. Maka disitulah dibutuhkan function ambil kode. Ya, jadi di sini kita ambil programnya biar saya jelaskan, gitu ya, supaya jangan terlalu lama kita untuk mengetiknya. Jadi saya copy aja programnya. Oke, saya kopikan, pastikan. Ini nggak perlu ya, hanya pesan aja ini. Oke, di atas apa saya buat ini? Tamil ya. Oh, ini Tamil gitu. Tampil. Oke. Iya, ini dia kita buatkan di sini. Inilah yang pertama kita mau mengambil data, gitu ya. Jadi di sini yang pertama kita memastikan bahwa jangan sampai, gitu ya, jangan sampai seperti ini kejadiannya. Nah, jangan sampai sudah ada yang sama. Contoh ini kan sudah ada nih P1 posisi 1 kan sudah ada.
Jadi jangan sampai diisi 2 kali gitu dia. Ya, itulah pengujian yang pertama. Di sini. Ini. Jadi seleksilah semua data yang ada di tabel basis data atau basis aturan, di mana kode penyakit ambil kode dari list box, jadi ambil kode. Jadi dipisahkanlah dari list box itu, yang diambil itu adalah hanya kodenya aja, gitu ya, tidak ikut namanya. Makanya di sini ambil kode list box. Kode gejala ambil kode list box 2. Jadi sama juga, dari gejala pun yang diambil hanya kodenya. CN gitu dia. Ya. Jadi ini artinya apa? Seleksilah semua data yang ada di tabel basis aturan, di mana kode penyakit dan kode gejala jangan ada yang sama. Nah, ini dia. Jangan sama kode penyakit yang ada di database dan sama kode gejala dengan yang ada di form. Jika sama, nah ini dia. If RT has rules, jika ditemukan ketika kamu mengisikan kode yang sama, akan muncul pesannya, data sudah ada. Ya, contoh nih, ini kan sudah ada P01, G01. P01, G01 kita masukkan nilainya 0,6. Kan berbeda ya. Maka ketika saya simpan, akan muncul pesannya, data sudah ada. Jadi kita nggak boleh mengisikan data yang sama 2 kali. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kita nggak boleh mengisikan data 2 kali yang sama. Dia. Bayangkanlah kalau sempat bisa berbeda-beda, kan bingung nanti programnya. Masa P1, G1 ada 2 CF-nya. 1 0,6, 1 0,8. Sebenarnya ini nilainya berapa sih gitu dia. Bingung nanti program kita gitu dia. Ya. Itulah fungsi daripada baris pertama ini. Sampai di sini. Itu kalau sama. Bagaimana kalau tidak sama? Kalau tidak sama, seperti biasa, insert into basis aturan. Silakan masukkan data ke dalam tabel basis aturan. Dia ambillah kodenya, ambil kode dari listbox 1, ambil kode dari listbox 2, kemudian tambahkan dari nilai CF. Masukkanlah ke dalam tabel basis aturan. Jadi disinilah peran tadi ambil kode tadi. Ya, jadi dipisahkannya. Jadi yang diambilnya hanya kodenya aja. Jadi itulah fungsi daripada str split, memisahkan karakter dari string. Oke. Nah, kalau sudah dimasukkannya, silakan dieksekusi, muncullah datanya. Ya, kita buktikan, kita jalankan. Ini program kita. Nah, ini tadi kita tandailah dulu. P01, G01, kita tentukan nilainya 0,8. Kalau sudah kita simpan, maka sudah masuk dia. Gitu. Ya, kita masukkan lagi dengan yang sama. Kita masukkan 0,6. Ya, baru kita simpan. Maka muncul pesan, data sudah ada, klik rubah. Ya, jadi di klik rubah maksudnya oke kan? Ini kita klik rubah, nanti secara otomatis berubah sesuai ini nilainya. Itu dia. Nah, itu maksudnya tadi. Makanya di sini katanya adalah data sudah ada, klik rubah gitu dia. Ya, jadi di sini tidak dikosongkannya gitu ya. Kalau mau baru gimana? Tinggal kita klik aja baru, kan kosong lagi. Gitu ya, kita masukkan 1, kita masukkan demam, baru kita buat nilainya 0,6. Baru kita simpan, masuk lagi dia. Tuh. Ya, bisa ya? Nah, jadi dalam membuat apapun, mengerjakan punya kalian pun nanti tugas proyek kalian seperti ini dibuat. Selesai 1, eksekusi. Supaya tahu kita bahwa setiap yang kita kerjakan ini sudah tuntas. Jadi kalau terjadi error, oh errornya itulah program yang baru gitu ya. Jangan nanti kalian ketik semua, sampai simpan, bentar lagi edit, bentar lagi hapus. Baru di F5, banyak kali nanti errornya. Kamu rasa error di sini Pak, kamu tuntaskan. Berganti errornya Pak, sudah ke sini errornya kan gitu. Namanya di sini pun sudah error, otomatis ke bawahnya pun error lagi, ke bawahnya lagi error terus gitu dia. Jadi upayakan kalau mengerjakan program itu bertahap dia. Selesaikan sampai sini eksekusi. Selesaikan sampai sini eksekusi. Selesaikan sampai sini eksekusi gitu dia. Jadi dia dikerjakan tahap demi tahap sehingga kalau terjadi error, tahu kita yang mana errornya itu dan apa penyebabnya gitu dia. Ya. Oke, tinggal 2 lagi. Waktu kita pun tinggal sedikit. Jadi ada 2 lagi pekerjaan kita. Seperti biasa, apa yang terakhir itu? Seperti biasa yang terakhir adalah program edit dan hapus. Itu dia ya. Jadi program edit dan hapus. Jadi di sini tinggal kita buatkan. Editnya itu seperti biasa, mengedit ya. Makanya seperti yang tadi juga. Ini tinggal kita copy aja program editnya. Ini ada yang salah, ya perlu kita pakai ya. Oke, jadi tinggal ke sini dia, double klik tombol editnya, baru kita pastikan.
Ini sama juga ya. Jadi kalau sudah tahu kita insert, berarti sudah tahu kita update gitu dia. Tapi yang dirubah di sini apa? Ingat ya, yang dirubah di sini hanya CF. Ya, kode penyakit dan kode gejala nggak perlu dirubah gitu dia. Karena yang beda itu ya, kalau sudah pasti beda kode penyakitnya, beda kode gejalanya, ya nggak perlu dirubah gitu dia. Jadi di sini kita mengubah itu ada dua pil kuncinya, karena di sini bukan ada dua pil kunci, kode penyakit dan kode gejala. Jadi yang kita rubah hanya nilai CF-nya. Gitu dia. Ya, hanya nilai CF yang perlu kita rubah. Maka di sini dia program kita itu menjadi seperti apa? Ya, update TB basis aturan set, ya. Perbaharuilah tabel basis aturan di mana yang kamu ubah itu hanya CF berdasarkan teks TCF. Di mana kode penyakit ambil kode listbox 1, gitu ya. Dan ini sini ada dan ambil kode gejala dan ambil kode listbox 2 gitu dia. Ya, kalau sudah silakan dieksekusi, kalau sudah dieksekusi tampilkan datanya. Itulah dia ya. Sebagai contoh seperti ini ya kita jalankan. Ini kita simpan dulu. Ya, makanya di sini dia kan seperti ini. Nah, data kita kan cuma sedikit ini. Nah, jadi kalau kita masukkan P1 dan P01, kita buat nilainya di sini 0,6 gitu ya. Maka begitu kita simpan akan muncul pesan, data sudah ada, klik rubah gitu dia. Oh iya, saya salah menginput ini 8, bukan 8, 6 pin ya. Kita oke kan, tinggal kita klik ubah, maka berubah ini. Gitu dia. Kan sudah berubah gitu dia. Ini pun demikian, kita buat dia 8. Kita simpan gitu dia. Perhatikan ya, ini kan 0,6. Data sudah ada, klik rubah, oke kan, kita rubah. Maka berubah jadi 0,8. Nah, seperti itu dia ya. Atau boleh juga seperti ini baru, ini kan kosong. Tinggal kita klik aja, klik kan tampil. Itulah fungsi tadi si data grid itu tadi yang ini. Kita cari datanya. Jadi di sini untuk mengedit ada dua kemungkinan. Ketika kita mau menyimpan ternyata data sudah sama, boleh kita edit. Atau kalau ini sudah tahu kita salah, oh ini salah nih, bukan 0,6 tapi 0,8 gitu ya. Tinggal kita klik, kita ganti aja nih 0,8. 0,8. Kalau sudah tinggal kita edit, maka berubah jadi 0,8. Itu dia ya. Oke, begitu juga untuk hapusnya. Maka hapus juga sudah mudah, gitu ya. Tinggal kita hapus. Jadi di sini pun hapusnya juga sama, gitu ya. Kita hapus berdasarkan kode gejala dan kode penyakit. Ya, tinggal hapus, baru kita pastikan. Ini ya, delete from basis aturan where. Gitu. Jadi kita menghapus data berdasarkan basis aturannya. Gitu ya. Hapuslah data atau delete-lah data dari tabel basis aturan di mana kode penyakit dan kode gejalanya. Gitu ya. Jadi di sini sama. Jadi tinggal kita tandai aja yang mana mau kita hapus. Gitu ya. Ini sudah kita buat, kita simpan, kita F5. Tinggal kita tandai siapa yang mau dihapus. Tandai dia. Berarti ini hapuslah data dari tabel basis aturan berdasarkan kode gejala, kode penyakit dan kode gejala. Di mana kode gejalanya di sini, kode penyakitnya adalah P01, kode gejalanya lagi 02. Kita hapuslah ini. Hapus, maka terhapus lagi. Ya. Jadi kita hapus. Kalau mau ditandai lagi, tinggal kita tandai, baru kita simpan. Tersimpan lagi dia. Ya. Namun ini kenapa 0? Karena di sini koma. Jadi nanti kalau menyimpan jangan koma dibuat ya, tapi titik itu dia. 0,8. Maka di sini tinggal kita perbarui, kita buat dia 0,8, baru kita perbarui, edit, maka berubah. Oke, gitulah dia kira-kira baris program ini, gitu ya. Jadi tidak begitu rumit juga untuk membuat baris aturan ini. Jadi jangan kalian kira nanti seketika skripsi susah kali buat program gitu, enggak gitu ya. Bayangkan kalau kita sudah skripsi sekian, kan tinggal selesai ini kan. Sudah sampai basis aturan, tinggal satu lagi formnya. Tinggal form diagnosa. Gitu. Sampai di sini kita sudah oke gitu. Bayangkan kalau kamu mengerjakan sendiri, sudah oke kali ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke, ini pertanyaannya siapa? Si Muhammad Yamin, gitu ya, di kolom chat. Gitu ya. Pak, apakah ya tugas akhir kelompok ini harus berbentuk sistem pakar atau membuat satu program bebas gitu ya? Terima kasih sebelumnya Pak gitu ya. Nah, untuk tugas proyek ini bebas sebebas-bebasnya ya, gitu dia. Ya, mau sistem pakar, mau sistem informasi gitu ya. Kayak orang si Sahrin tadi membuat game, nggak masalah gitu ya. Yang penting dia ada target atau ada tujuan yang mau dicapai gitu ya. Ya,
Contoh misalnya kayak Sarin mau buat game apa Sarin? Mau game catur. Artinya ya nanti kalau hasil akhirnya apa? Saya dengan Sarin bisa main catur gitu dia. Jangan nanti game catur tapi caturnya nggak jalan-jalan gitu ya kan. Nah, berarti tujuannya nggak tercapai gitu dia. Begitu juga dengan sistem pakar. Ya, misalnya orang Yamin mau buat sistem pakar apa gitu ya. Kami mau buat sistem pakar untuk mendeteksi penyakit jantung, Pak. Targetnya adalah kita bisa diagnosa penyakit jantung gitu ya. Pak, kami nggak buat itu, Pak. Kami mau buat aplikasi apalah, aplikasi kependudukan gitu ya. Silakan gitu ya. Yang penting apa yang menjadi tujuanmu tercapai gitu ya. Itulah yang disebut dengan program gitu ya. Jangan pula nanti kamu buat apa? Saya kayak tadi, saya mau buat game catur, Pak gitu ya. Terus ayolah main catur. Nggak bisa, Pak gitu dia ya kan. Loh, kok nggak bisa? Ya nggak jalan programnya, berarti tujuannya nggak tercapai gitu dia. Ya, gitu dia. Jadi sama juga misalnya kan Pak mau buat sistem informasi penginputan data siswa gitu ya. Berarti nanti hasil akhirnya adalah bisa menginput data siswa. Kan gitu ya, bisa menginput nilai mata siswa, nilai mata kuliah siswa gitu ya. Ya, nilai mata pelajarannya gitu ya, atau menginput gurunya gitu ya. Yang pasti apa yang menjadi tujuan kasusnya tercapai gitu ya. Kalau masalah topik bebas. Tapi catatannya ya, jangan pula dikerjakan pakai PHP ya, gitu ya. Karena kita kan pemrograman Visual Basic gitu ya. Karena berapa kali ujian sudah tahu ujian Visual Basic, tapi dijawab pemrograman apa? Pemrograman PHP gitu dia, kan gitu ya. Makanya sebenarnya loh ini kan ujiannya Visual Basic, kok programnya dikerjakan pakai PHP gitu dia. Ya, atau sudah apa ini? Sudah buntu di kepalanya, sudah program semua kan gitu ya. Sehingga sulit membedakan bahasa pemrograman PHP dengan bahasa pemrograman Visual Basic gitu dia. Ya. Nah, gitu ya. Yang pasti tidak ada batasan ya, saya tidak ada membatasi gitu ya. Terserah gitu ya. Mana kalian rasa. Yang pasti di sinilah kenali diri, kenali kemampuan. Gitu dia. Jangan gara-gara pengen terlihat wah, gitu ya. Sehingga judulnya pun sangat sangat luar biasa gitu ya. Tapi nggak siap gitu dia. Kan gitu ya. Oke, ada lagi mau tanya? Ini Judika ini main-main nih sama kawan main juga. Ditunjuk-tunjukkan gitu. Belakang-belakangan mereka sama apa? Sama siapa? Sama Teresa ini. Ah itu ya, cakap-cakapan orang ini. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kayaknya Judika mau bertanya kali nih. Pak, saya mau bertanya, Pak. Tanya dulu saya, Pak. Gitu. Ada yang mau ditanya? Teresa sama Judika? Mungkin diskusi kalian lagi enak ini. Enggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, gitu ya, itulah kira-kira pertemuan kita untuk hari ini ya.